Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Pada episode sebelumnya telah kita berbagi sedikit pengalaman tentang peran dan fungsi seorang sekretaris dalam sebuah organisasi. Dan juga pada pertemuan sebelumnya telah kita berbagi tentang sekretaris adalah konseptor, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman tentang keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yang kita rangkai dalam sebuah judul, yaitu menjadi sekretaris yang profesional. Oke, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu dimohon sekiranya untuk dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan bel deringnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya selanjutnya. Saran dan komentar diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, bahwa sekretaris adalah merupakan penanggung jawab mutlak dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat dan juga sebagai sumber informasi, baik informasi secara tertulis maupun informasi lisan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, sebagai napas organisasi dan juga sebagai kepala sekretariat, maka sekretaris dalam sebuah organisasi haruslah memiliki keterampilan dan juga keahlian-keahlian sebagai faktor penunjang dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai sekretaris dalam sebuah organisasi, sehingga dengan demikian informasi dan komunikasi, proses pelaksanaan administrasi surat menyurat, dan juga proses pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dan berikut ini adalah beberapa contoh dari keahlian atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, serta organisasi swasta atau perusahaan, yaitu diantaranya adalah: yang pertama adalah keterampilan berbahasa atau keterampilan berkomunikasi. Sebagai duta atau perwakilan dalam sebuah organisasi untuk menerima, menyimpan, dan menyampaikan informasi, baik informasi secara tertulis maupun informasi secara lisan, sehingga seorang sekretaris haruslah memiliki keterampilan berbahasa dalam berkomunikasi. Sebagai contoh adalah ketika seorang sekretaris akan membangun komunikasi dengan rekan kerja atau partner kerja, maka seorang sekretaris harus menggunakan bahasa yang baik dan disampaikan dengan sopan, ramah, dan bersahabat. Demikian juga ketika seorang sekretaris ketika akan membangun komunikasi lewat perangkat seluler ataukah melalui telepon, maka seorang sekretaris haruslah dapat menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua adalah keterampilan beradaptasi. Sekretaris dalam sebuah organisasi haruslah dapat berinteraksi, baik internal organisasi seperti rekan kerja atau partner kerja, dan juga eksternal organisasi seperti mitra kerja, sehingga kemampuan seorang sekretaris untuk dapat bekerja sama baik dengan rekan kerja atau partner kerja dan juga mitra kerja adalah suatu hal yang sangat penting, yang dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengenal sifat, karakter, dan pembawaan dari masing-masing pribadi dari rekan kerja atau partner kerja dalam sebuah organisasi. Sehingga dengan demikian akan mempermudah seorang sekretaris untuk membangun komunikasi dengan rekan kerja atau partner kerja dengan menyesuaikan karakter, sifat, dan pembawaan dari masing-masing pribadi dari rekan kerja atau partner kerja dalam sebuah organisasi. Demikian juga ketika akan membangun atau berinteraksi dengan organisasi mitra, maka terlebih dahulu harus mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh organisasi mitra tersebut. Selanjutnya, menyampaikan informasi dengan baik dan menarik serta meyakinkan dengan harapan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima atau direspon dengan baik oleh organisasi mitra. Yang ketiga adalah keterampilan administrasi surat menyurat. Seorang sekretaris dalam sebuah organisasi haruslah memiliki keterampilan dalam hal administrasi surat menyurat, sehingga seorang sekretaris dalam sebuah organisasi haruslah mengetahui tentang jenis-jenis surat yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi.
cara membuat surat sesuai dengan jenisnya, serta cara mengelompokkan surat sesuai dengan jenisnya. Terlebih, seorang sekretaris harus mengetahui tentang teknik pengarsipan dalam sebuah organisasi, di mana jenis-jenis surat yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi, cara mengelompokkan dan mengarsipkan surat menyurat sesuai dengan jenisnya, telah kita bahas melalui video-video sebelumnya, yang selengkapnya dapat dilihat di akhir video ini dan juga dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Yang keempat adalah keterampilan membuat skedul atau jadwal pelaksanaan kegiatan. Seorang sekretaris dalam sebuah organisasi harus memiliki keterampilan dalam hal pembuatan skedul atau jadwal kegiatan, seperti membuat skedul pertemuan pimpinan atau atasan, serta membuat jadwal kegiatan setiap seksi atau bidang atau divisi yang ada dalam sebuah organisasi, sehingga dengan adanya jadwal atau skedul yang telah dibuat, semua pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Yang terakhir, yang kelima, adalah keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Sekretaris dalam sebuah organisasi haruslah dapat memberikan solusi. Sebagai contoh adalah ketika adanya silang pendapat atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan sebuah rapat tentang jadwal pelaksanaan kegiatan, maka seorang sekretaris dapat memberikan solusi dengan menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga menyesuaikan jadwal atau skedul kegiatan oleh atasan atau pimpinan, sehingga dengan solusi yang diberikan sekretaris, silang pendapat atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan sebuah rapat dapat terselesaikan dengan baik. Demikian juga seorang sekretaris harus mampu melakukan negosiasi untuk mencari jalan solusi yang terbaik ketika dalam pelaksanaan sebuah kegiatan ada silang pendapat antara kedua belah pihak. Oke, semoga bermanfaat, terutama dapat dijadikan acuan ketika kita berperan sebagai sekretaris dalam sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun perusahaan. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.